Halo teman-teman, selamat pagi. Jika kalian penggemar timnas, Mimin tahu. Saat ini kalian pasti tengah bingung soal nasib dari Coach Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia itu diprediksi akan dipecat. Hal ini mengacu pada dua statement dari Exco PSSI. Pertama ada dari Chairul Anwar, yang seolah mengucapkan terima kasih, salam perpisahan pada Coach Shin. Dan yang kedua dari Vivin Cahyani, yang menjelaskan bahwa PSSI terbuka untuk opsi-opsi lainnya, yang mengerucut pada opsi pergantian pelatih di tubuh timnas Indonesia saat ini. Kabar ini pun langsung jadi pembahasan utama di Indonesia. Nama Coach Shin trending. Tapi selain jadi sorotan di Indonesia, kabar soal Coach Shin yang akan dipecat juga sudah sampai di Korea, di mana media di sana ikut menyoroti informasi soal pemecatan dari pelatih timnas Indonesia tersebut. Lantas, apakah yang sebenarnya terjadi? Apakah Coach Shin benar-benar akan dipecat? Apakah benar akan ada pengganti pelatih asal Belanda? Dan seperti apa media di Korea mengulasnya? Tetap stay tune bersama kami dalam video berikut ini. Pasca kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, di mana saat itu pasukan Garuda hanya menempati posisi 3 dengan 4 poin dari 4 laga yang dimainkan. Pelatih timnas Indonesia Coach Shin Tae-yong langsung menjadi sasaran kritik tajam. Timnas dinilai gagal bersaing di level ASEAN. Tapi sekali lagi, Mimin tekankan kita hanya pakai para pemain muda. Di mana keputusan untuk menggunakan para pemain muda, menurut Mimin bukan 100% tanggung jawab STY. Di mana publik seharusnya juga mengingat bahwa keputusan ini adalah keputusan bersama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara terbuka bahkan pernah menyatakan jika kompetisi Piala AFF hanya ajang untuk trial saja. Dan itu kenapa alih-alih pakai para pemain inti timnas, PSSI memilih untuk menggunakan para pemain muda. Tentu dengan resiko besar kesulitan bersaing di AFF. Karena yang dilawan adalah pemain senior. Saya udah pernah tawarkan, ya SEA Games kita fokus, Asian Games kita kirim tim muda, ya. Lalu di AFC senior U23 kita harus serius, di AFF ya kita sebagai trial aja, gitu. Itu yang saya tawar. Gimana Pak? Kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim senior ya nggak apa-apa. Toh selama ini tim senior kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun. Karena itu yang kita mau dorong, semakin banyak talenta yang kita targetkan. Kalau bisa ada 150 talenta, ya itu yang kita mendorong. Biarkan pemain yang sudah baik ya tidak turun lagi, biar main di atas sudah senior. Kalah menang sepak bola biasa, cuma kalau kalah terus sudah jangan. Namun kenyataannya setelah hasil kurang memuaskan, STY tetap menjadi kambing hitam. Gonjang-ganjing mengenai masa depan STY bahkan semakin memanas ketika pada Minggu pagi, salah satu anggota Exco PSSI memberikan kode di media sosial. Jadi ceritanya, setelah rapat Exco dilakukan, salah satu anggota Exco PSSI Chairul Anwar membuat postingan dengan caption, "Terima kasih STY atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian dari sejarah transformasi sepak bola Indonesia." Pesan yang ditulis tersebut kemudian banyak dinilai oleh berbagai pihak sebagai isyarat perpisahan untuk sang pelatih asal Korea Selatan. Selain dari Chairul Anwar, Exco PSSI lainnya yakni Vivin Cahyani juga menjelaskan bahwa PSSI terbuka untuk opsi-opsi lainnya yang mengerucut pada opsi pergantian pelatih di tubuh timnas Indonesia saat ini. Sementara sosok manajer timnas Indonesia Babak Sumarji yang selama ini dikenal selalu membela dan vokal mendukung STY, baru-baru ini justru tak ingin berkomentar saat ditanya soal masa depan Coach Shin. Di mana Pak Sumarji mengatakan bahwa para awak media bisa tanya saja ke Arya, salah satu Exco PSSI lainnya. Jelas saat ini isu soal pergantian STY pun terus berkembang. Informasi di media sosial mulai menguatkan spekulasi bahwa pergantian ini akan segera terjadi. Namun publik masih harus menunggu kepastian dari konferensi pers PSSI yang dijadwalkan pada Senin siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dukungan untuk Coach Shin Tae-yong. Terlepas dari rumor yang beredar, keputusan untuk mengganti Shin Tae-yong bukanlah langkah yang dinilai banyak pihak bijak.
Banyak penggemar sepak bola Indonesia, khususnya Timnas, menilai kontribusi STY terhadap Timnas sangat besar, terutama dalam membangun fondasi regenerasi pemain muda. Dan itu kenapa? Dari media sosial kita bisa melihat banyak sekali dukungan pada Coach Sinteyong yang bermunculan. Seperti beberapa dukungan berikut ini, dukungan pun mengalir deras dari netizen untuk STY. Ingat, cuma di era STY Timnas Indonesia bisa berlisensi resmi di eFootball, sesuatu yang kita anggap mustahil di masa lalu. STY dipecat, Erick Thohir hire Coach Eropa, menuruti keinginan segelintir netizen. Coach Eropa Gatot, kepercayaan masyarakat kepada Erick Thohir turun. 2029 gak jadi apa-apa, absolut sinema. STY mungkin kalah dari pelatih Eropa dalam aspek taktik, tapi filosofi melatihnya lebih relevan dengan kondisi sepak bola Indonesia saat ini. Filosofi yang mengedepankan mentalitas, fisik, dan pembinaan jangka panjang bisa menjadi fondasi yang kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. To cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. Selain dukungan dari netizen dan penggemar Timnas, mendengar isu soal pemecatan STY, beberapa pemain nampak juga memberikan dukungan. Tak secara langsung sih, tapi dari apa yang mereka lakukan, para pemain secara tersirat menunjukkan dukungannya. Seperti Justin Hubner yang membuat story soal timnya bersama Coach Shin. Hingga bagaimana Marcelino merepost video TikTok di akun pribadinya. Lately, covered in white with a 5.5 whisper and scornful pink at times with corpse socks. Menarik perhatian media di Korea. Isu soal pemecatan Coach Sinteyong selain telah jadi trending di media Indonesia, ternyata juga sampai ke telinga media di Korea. Salah satu media Korea Selatan yang menyoroti potensi dicopotnya Coach Shin adalah Sport Chosun, media yang cukup sering Mimin gunakan sebagai referensi saat menyusun berita atau informasi soal Mega di Red Spark itu. Menuliskan artikel dengan judul, Lee Dae-ron tak akan bisa ke final Piala Dunia. Lagi-lagi, Sinteyong mengguncang kebiasaan buruk asosiasi Indonesia terkuak. Kenapa bisa? Dalam artikel itu, dijelaskan bahwa ada isu jika PSSI akan mengganti Coach Sinteyong sebagai pelatih Timnas Indonesia dengan pelatih asal Eropa. Lebih lanjut, mereka menjelaskan jika posisi Sinteyong semakin rentan pasca tersingkir dari AFF Mitsubishi Electric Cup atau AFF karena Sinteyong dievaluasi oleh Erick Thohir. Bahkan meski pelatih Shin mendapatkan kepercayaan mutlak dari para supporter dengan membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga babak penyisihan untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah dan mengalahkan Arab Saudi di kandang sendiri, namun guncangan tampaknya masih terus berlanjut. Pada dasarnya, ulasan itu menekankan bahwa untuk saat ini, posisi STY tengah tertekan. Siapa pengganti STY? Jika Sinteyong benar-benar digantikan, siapa yang akan menjadi pelatih baru Timnas? Itulah yang kini jadi pertanyaan banyak pihak. Beberapa kabar menyebutkan bahwa seorang pelatih asal Belanda sedang dipertimbangkan. Bahkan salah satu pengamat di Indonesia, Bung Harpa, menilai jika pihak PSSI akan ke Belanda dalam waktu dekat untuk menemui Louis van Gaal. Tentu ini tak berarti bahwa Louis van Gaal bakal jadi calon pelatih Timnas. Bisa jadi PSSI akan menjalin relasi dengan Van Gaal untuk mendapatkan pelatih berkualitas, di mana salah satunya yakni Patrick Kluivert yang disebut-sebut bakal jadi the next pelatih tim Garuda. Jelas ini menarik, karena akan ada keuntungan dan kerugian. Pertama, kalau bicara keuntungan, Timnas mungkin akan mendapatkan strategi baru dan penyegaran di level taktik. Selain tentu saja, pemilihan pelatih asal Belanda, karena di skuad Timnas senior kita saat ini, terdapat banyak pemain jebolan Belanda, seperti Tom, Calvin, Gavin, dan juga masih banyak lainnya. Tapi meski begitu, jika pergantiannya terjadi saat ini, Mimin ngelihatnya lebih banyak ruginya. Pertama, kami pikir momennya nggak tepat, di mana Timnas Indonesia saat ini tengah mempersiapkan 4 laga sisa yang sangat krusial di round 3. Perlu diingat, proses adaptasi pemain terhadap gaya permainan baru bisa memakan waktu. Dan program pembangunan yang telah dimulai oleh STY mungkin harus diulang dari awal. It's inevitable within the standings.
So, jika melihat hal-hal tadi, Mimin sih belum tahu apa yang akan terjadi. Apakah STY akan dilepas atau tidak? Tapi jika melihat reaksi netizen dan momentum timnas ke Piala Dunia, kami pikir kok belum tepat rasanya mengganti STY di tengah jalan round 3 saat ini. So, PSSI diharapkan mengambil langkah yang matang dengan mempertimbangkan dampak dari keputusan ini. Apakah pergantian pelatih benar-benar menjadi solusi atau justru memperburuk situasi? Semua mata kini tertuju pada konferensi pers yang akan digelar hari Senin. Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.